Jelas, Oke, jelas Pak, alhamdulillah. jelas. Baik, baik. Sekarang pukul 13:08 dan insya Allah sesaat lagi kita akan membuka pertemuan kita pada siang hari ini untuk update perkembangan dan informasi dalam ekosistem haji dan umroh yang insya Allah diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan saya selaku Sekjen Hilman Farihi bersama Waketum Bidang Umroh Po Fatma berada di ruang podcast Geraha Hippo. Sudah bisa kita mulai? Sudah kita Oke, mulai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua hormati Ketua Umum Himpuh periode 2024-2028, Bapak Haji Muhammad Firman Taufik, Ketua Dewan Kehormatan beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pakar beserta seluruh jajarannya, seluruh Dewan Pengurus Himpuh, dan tidak lupa yang kita muliakan, kita sayangi, kita cintai seluruh anggota Himpuh, yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin, wala alihi wa sahbihi ajmain, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semua masih dapat bertatap muka melalui layar kaca dan tentunya kita dapat berjabat hati untuk menjalin silaturahmi, dan tentunya kami dari kepengurusan akan membagikan informasi perkembangan dunia haji dan umroh yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan perhajian pun juga sudah akan memasuki dari awalan untuk musim haji 2025 atau 1446 Hijriah. Salam salawat kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga keluarga dan sahabat beliau, dan tentunya doa kita semua bahwa kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, anggota Himpuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesuai dengan timeline dari bidang haji yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa periode di awal Oktober ini adalah periode di mana kita semua sedang mempersiapkan persiapan untuk haji di 2025 nanti. Pada di akhir September yang lalu, kami berkesempatan, selamat datang kepada Ketua Umum Himpuh. Kami berkesempatan untuk bertemu dan bertatap muka serta berdiskusi dengan Dirjen, Direktur Dirbina, dan juga Kepalaku Bapak Nasrullah, dan pada saat itu secara informal tersampaikan insya Allah awal Oktober itu user haji induk yang dimiliki KUH akan dibuka, dan kurang lebih pada 2 hari yang lalu kami coba mengkonfirmasi kepada KUH, ternyata sampai hari ini pihak Kementerian Haji Arab Saudi belum membuka untuk user tersebut. Artinya kita masih melihat beberapa perkembangan ke depan mengenai perhajian nanti. Dan tentunya dalam beberapa hari terakhir ini, dalam dunia umroh kita cukup dibuat dinamikanya sangat cepat sekali. Tiba-tiba ada surat dari Kementerian Agama 349 PPIU diblokir Siskohatnya. Kemudian juga ada informasi bahwa pihak Kemenkes, kemudian juga ada rekomendasi dari Kemenak itu mengeluarkan surat bahwa seluruh jamaah umroh untuk didorong melaksanakan vaksin COVID kembali. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya di ruang podcast Himpuh, Ketua Umum Himpuh, Bapak Muhammad Firman Taufik, dan Wakil Ketua Umum Bidang Umroh, Ibu Fatma Kartikasari. Terima kasih hadirannya Mas Firman, Bu Fatma. Dan pada kesempatan pertama ini sebagai narasumber untuk pembahasan mengenai umroh akan disampaikan oleh Ibu Haja Fatma Kartikasari. Dan kepada Ibu Fatma, dipersilakan. Terima kasih Bapak Sekjen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Ibu seluruh anggota Himpuh yang kami hormati? Alhamdulillah di siang hari ini walaupun suasana cukup terik ya, panas, mudah-mudahan di ruangan Bapak Ibu tidak terpengaruh oleh panasnya siang hari ini. Jadi pikiran kita tetap adem walaupun akhir-akhir ini masalah umroh ya, apalagi mengenai pembekuan kurang lebih 349 PPIU dibekukan. Jadi kalau yang udah pusing tambah pusing itu. Jadi alhamdulillah siang hari ini sudah kurang lebih berapa anggota yang telah bergabung join di grup Zoom meeting ini 140. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat nantinya berdiskusi dan mendapatkan arahan serta solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon dibantu Mas Hasbi untuk slide ya, mengenai pembekuan izin 349 PPI ini dari yang kita dapatkan surat dari Kementerian Agama itu kan memang di tanggal 7 Oktober, walaupun secara suratnya itu Kementerian Agama mengatakan bahwa ini dari tanggal 5 September. Nah, itu yang juga kita sama-sama konfirmasi baik itu kepada seluruh anggota atau PPIU yang mendapatkan pembekuan ini, begitu juga dengan Kementerian Agama kita mintakan klarifikasi kenapa hampir rentang waktu 1 bulan itu baru surat ini sampai ke kita ya, khususnya ke anggota. Bahkan berdasarkan laporan juga anggota ini tidak mendapatkan pemberitahuan baik itu melalui email, WhatsApp ataupun media-media lainnya. Ya, justru katanya ada juga dari tetangga. Nah, itu yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Maka dari itu rekan-rekan semua, walaupun alhamdulillah ya satu persatu ini sudah mulai berkurang ya pembekuan izin 349 PPIU dan khususnya anggota Himpuh, sudah beberapa yang klarifikasi update terbarunya untuk anggota Himpuh sudah cukup signifikan ya. Ada totalnya kurang lebih ada 40-an yang sudah mulai dibuka kembali pemblokirannya. Alhamdulillah sudah mulai dibuka pemblokirannya dan kita berharap rekan-rekan yang lainnya segera ya. Walaupun itu mungkin ada beberapa faktor, biasanya tuh nanti proses fiskal ya memang yang memakan waktu lama. Jadi arahan dari kami selaku bidang umroh juga mohon kita persiapkan bagi rekan-rekan yang belum, jangan sampai nantinya terjadi pembekuan perizinan lagi. Jadi bagi yang belum kita persiapkan dari jauh-jauh hari dan mulai melakukan komunikasi yang baiklah dengan pihak-pihak tertentu seperti Kementerian Agama, Siskopatu, karena beberapa ada faktor penghambat sepertinya saya lihat baik. Begitu juga dengan LSU-nya ya, jadi dipilih yang betul-betul memang nantinya bisa membantu proses sertifikasi perizinan PPIU. Baik, jadi untuk yang masih belum dibuka blokirannya, kami juga berharap untuk segera dan nantinya kalau ada hal-hal yang memang perlu bantuan dari kami, jangan segan-segan juga untuk kontak bidang umroh ini. Ada saya, kemudian juga ada Mas Iqbal dari Mazaya dan Mas Ferdianto Rukmana dari media apa travelnya dari media. Nanti kami informasikan ya. Ini di forum chat ada list pembekuan, bisa kami lihat di mana Bu? Oh, ini Mbak Hadratul Alia dari Rahla ya? Wisata. Oh, itu sudah cukup lama, 7 Oktober di grup ada bersama kita bisa juga ada ya. Nanti di share Mbak Hadratul Asliah. Ya, baik, begitu juga dengan pembekuan Siskopatu. Ini tampaknya Kemenak lagi senang
yang beku-beku nih, walaupun panas-panas kayak begini ya. Ya, pengajuan pembukaan sementara Siskopatu. Itu juga sudah ada beberapa PPU yang sudah dibuka. Jadi nanti kami berharap mudah-mudahan sih anggota Himpu sudah semua ya. Kalaupun belum, untuk segera melaporkan ke kami. Jadi Kementerian Agama bagian pengawasan juga meminta kita untuk segera mengklarifikasi apabila Siskopatuhnya ada yang masih dibekukan. Jadi mohon kerjasamanya juga dari Bapak Ibu agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya merugikan Bapak Ibu sendiri. Baik, kemudian untuk biaya referensi umroh itu gara-gara dibekukannya kan juga termasuk biaya referensi umroh. Biasanya tuh kasusnya kan tim cyber ya untuk saat ini ya, belum PPNS ya, menemukan beberapa faktor. Teman-teman semua mungkin masih ada yang menjual di bawah referensi umroh. Ini di bawah harga 23 juta. Jadi perlu kita infokan lagi, biaya referensi umroh ini juga berdasarkan dari KMA Kementerian Agama Republik Indonesia ya, nomor 1021. Jadi mohon kami berharap untuk sementara ini ya, teman-teman seluruh anggota Himpu dapat membuat harga umroh sesuai dengan biaya referensi ini. Adapun nantinya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya di bawah harga itu, sebaiknya teman-teman tuh juga bisa memberikan alasan yang tepat dan mengklarifikasinya ke pihak Kementerian Agama. Baik, kemudian ya isu selanjutnya ya mengenai dunia umroh ini adalah pemberian imunisasi COVID-19 bagi jamaah umroh. Ini walaupun sudah 4 tahun berlalu, ternyata Kementerian Kesehatan mendorong, ini bahasanya masih mendorong ya redaksinya ya, pemberian imunisasi COVID-19 bagi jamaah umroh. Kami berharap ini tidak menjadi sebuah mandatori yang nantinya menyulitkan juga bagi Bapak Ibu ataupun bagi jamaah khususnya ya, karena seperti yang kita ketahui dulunya waktu awal-awal COVID ini juga menjadi problem kan ketika proses menjelang keberangkatan umroh ataupun haji. Jadi mudah-mudahan ini ada nantinya kemudahan lah bagi kita semua, pemberian imunisasi COVID-19 bagi jamaah umroh. Dan Himpu sepertinya nanti juga akan memberikan statement yang tegas ya Pak Ketum ya, untuk imunisasi COVID-19 bagi jamaah umroh ini juga kita akan meminta tidak menjadi mandatori. Iya, tidak menjadi mandatori dan harus ada alasan tepat, karena jamaah umroh itu kan sama juga dengan Luar negeri. dengan jamaah luar negeri atau ya pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kita harus memiliki prosedur yang sama sebenarnya. Baik. Kemudian ini juga yang sedang hangat-hangatnya mengenai kapan PPNS mulai beraksi. PPNS singkatan dari penyidik pegawai negeri sipil. Ya, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah digaung-gaungkan ini mengenai kapan PPNS mulai beraksi, saat ini tim PPNS ini masih dalam proses pendidikan pelatihan diklat, dan insya Allah di hari Jumat tanggal 18 Oktober nanti seluruh tim dari asosiasi akan diundang untuk audiensi dengan pihak PPNS. Mudah-mudahan dari hasil dari audiensi itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik, kemudian juga nantinya kita dapat bekerja sama dengan tim PPNS dan tidak menjadi momok menakutkan bagi PPIU, justru menjadi rekanan yang baik. Kita berharapnya seperti itu ya Pak ya. Baik, kemudian update selanjutnya mungkin itu cukup ya untuk ambil diskusi aja sambil diskusi saja. Tadi yang pertama kita mengenai
349 Ya. yang dibekukan. Nah, bagaimana apakah pada saat 349 ini dibekukan dan dia masih punya keberangkatan di Oktober atau dalam waktu dekat? Nah, boleh nggak sih mengajukan untuk diskresi atau pembukaan sementara? Setidaknya PPIU tersebut bisa login ke Siskohat melaporkan keberangkatan jamaahnya. Mengingat pembekuan ini kan mendadak nih dari Betul. Kementerian Agama. Nah, kalau bisa, dan kalau tidak salah Himpu sudah mengajukan surat. Ya, sudah Nah, mengajukan surat. untuk PPIU, anggota Himpu, apa nih langkahnya untuk bisa dibukukan sementara? Ya, sejauh ini untuk masalah pembekuan perizinan PPU ini kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Dirbina ya pada saat acara minggu lalu juga. Jadi sama seperti pembekuan Siskopatu, kita klarifikasi dan kita informasikan penyebabnya apa. Berharapnya betul-betul dalam proses sertifikasi, Ya, jangan sampai lalai juga kita sebagai PPU ini ternyata dibekukan karena memang tidak diurus. Oke. Ya, jadi sudah ada beberapa anggota Himpu juga yang kemarin dibekukan, tapi ada keberangkatan. Pihak Kementerian Agama juga meminta si PPU-nya nanti datang klarifikasi ya bagi yang di Jakarta. Kalau yang di luar Jakarta itu bisa melalui email ataupun komunikasi langsung ke bidang pengawasan. Bidang Ya, izin umroh, perizinan umroh. perizinan. Sorry, maaf. Ya. Oke. Ya, perizinan umroh. Baik. Mau saya tegaskan, boleh izin ya? Boleh, boleh. Ya. Bagi rekan-rekan yang mengalami pembekuan masalah Siskopatu, bagi yang memiliki keberangkatan di bulan Oktober dapat mengirimkan surat kepada Kasubdit Perizinan untuk dibukukan sementaranya sambil menyelesaikan proses seluruh rangkaian sertifikasi kepada Kementerian Agama. Jadi suratnya ditujukan kepada Kasubdit Perizinan Umroh. Terus kemudian untuk yang juga dilakukan pembekuan Siskopatu dikarenakan di bawah harga referensi, itu juga bisa datang ke bagian Kasubdit Pengawasan untuk melakukan klarifikasi. Nanti setelah itu akan dibukakan kembali oleh pihak Kemenang. Demikian ya, Bu Fatma. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Fatma? Ya, mungkin itu ada di kolom chat, tolak pemberlakuan vaksin COVID. Untuk jamaah umroh, jadwalkan demo ke Kemenkes untuk seluruh asosiasi. Nah, itu harus ditanyakan sama nanti. Mas Firman, Ya. Kalau mengenai COVID nih, sementara ini kan kita baru mendengarnya dari dalam negeri. Sementara kalau kita ibarat perjalanan umroh ini, kita ada tujuannya adalah Arab Saudi. Apakah Arab Saudi ada pemberlakuan kembali untuk COVID? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada pemberlakuan untuk jemaah itu wajib bervaksin COVID-19 dari pihak Saudinya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Kan yang ada adalah pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan, kemudian Kemenak juga ikut nulis surat, tapi sekali lagi sifatnya kan masih mendorong. Mendorong, oke. Itu kan konotasinya boleh diikutin, boleh enggak, kurang lebih begitu ya. Oke. Memang kalau Himpu sendiri akan bersikapnya, kita jangan mempersulit yang sudah sulit lah, kurang lebih begitu ya. Ya, betul. Kondisi sudah sulit, jangan lagi ditambah dengan hal yang aneh-aneh, harus COVID lah, harus ini, harus itu. Ini kita kira-kira sikap kita. Oke, siap. Ini kan kita serasanya kayaknya dari segala sudut nih PPIU ini digembosin semuanya. Ya. Dan kalau nggak salah dalam beberapa hari terakhir ini, terutama dari kemarin kita juga dapat info dari Kementerian Perindustrian pun juga sudah mulai datang nih ke kantor teman-teman semuanya. hot news hari ini ya. Dan insya Allah tadi juga dari Ketua Umum juga sudah memberikan informasi, insya Allah pihak besok ya, dari pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat PPPKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, besok direkturnya akan datang ke sini untuk kita mendapatkan klarifikasi lah. Artinya kenapa sih sampai disperindak sampai bisa masuk ke wilayahnya PPIU PHK. Kita nanti minta statementnya secara formal, sehingga nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa oh ternyata duduk perkalanya seperti ini. Oke, siap. Baik, Pak Fatma ada lagi yang sampaikan dari keumrohan? Insya Allah sih sejauh ini informasi yang tadi juga sudah
Cukup ya, kita juga mohon bantuan, maksudnya kerjasama dari teman-teman semua, jangan juga nanti sungkan ya atau males untuk bertanya ke kita, tapi efeknya nanti juga dibekukan, bahkan yang lebih terburuknya ya, selain dibekukan udah tidak berizin lagi, itu kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Begitu Pak. Dan Ibu insya Allah juga selalu siap untuk melayani Insya Allah. dan menjembatani apabila anggota pun ada permasalahan ya, Pak ya. Baik, insya Allah Siap. diusahakan. Janji ya, Pak. Insya Allah diusahakan. Baik. Ada saran masih kita tanya jawab dulu soal umroh sebelum kita melangkah. Oke. Iya. Baik, rekan-rekan semuanya, ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai perhajian, apakah untuk pembahasan sebelumnya yang saat ini kita bahas mengenai umroh, kita bukakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menjawab, boleh untuk melalui chat atau untuk yang ingin nanya. Bagi yang ingin bertanya. yang ingin bertanya, boleh untuk melalui fasilitas chatnya atau bisa unmute untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Monggo dipersilakan. Kayaknya unmute lebih seru ya. Udah lama nggak ketemu nih. Unmute, open cam. Monggo silakan. Silakan rekan-rekan semuanya. Dan nanti kami mohon di ujung acara, bagi yang bisa on cam, kita Foto bersama ya. foto bersama, dan boleh dari sekarang pun juga untuk on cam. Baik, silakan yang ingin bertanya mengenai perumrohan saat ini. Oke. Pertama, resume topik umroh apa aja tadi Om? Oke. Kedua, dari Ibu Antika, Visit Trip. Ini yang kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ya. Oke, izin bertanya perihal visa kerja yang jadi masalah. Apakah itu termasuk visa bisnis? Kemudian, dan apakah visa bisnis masih aman untuk digunakan umroh? Oke, monggo, Bu Fatma. Perihal visa kerja yang jadi masalah, apakah itu termasuk visa bisnis? Dan apakah visa bisnis masih aman untuk digunakan umroh? Ya, untuk saat ini Saudi sudah membebaskan ya, memberi beberapa option pilihan untuk kunjungan ke Saudi, dan untuk proses umrohnya baik bisa menggunakan visa umroh ataupun visa kunjungan, baik itu bisnis ataupun ada visa yang transit ya dari salah satu maskapai milik Saudi. Jadi sejauh ini masih aman, visa bisnis digunakan untuk umroh. Mungkin nggak amannya kalau dilakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Sejauh ini masih aman, Mbak. Apapun jenisnya bisa digunakan. Nah, itu dia dijawab juga sama Sohibul Mekah, Tuan Guru Safari. Tuan Guru Safari. Ya, Baik. kemudian ada pertanyaan lagi itu Dari Ibu Hadratul Aslia, izin untuk Kemenperin kisisnya akan seperti apa Pak terhadap usaha travel haji dan umroh? Ya, ini kan tadi Pak Ketum baru menyampaikan insya Allah besok akan bertemu ya, mereka akan melakukan kunjungan ke Himpu. Untuk kisi-kisinya nanti bisa ditanyakan lagi juga ke Ketum, tapi mudah-mudahan ini masih baru kita mau memulai ya, jadi bingung juga nih kisi-kisinya mau dijawab sekarang juga Pak. Ini Silakan. dari pembicaraan yang sudah kami lakukan by phone, belum ketemu di sini ya, Kemenperindak atau Disperindak lah kita sebut. Disperindak itu memang punya hak untuk melakukan pengawasan juga ke kita, dalam konotasinya adalah karena kita adalah para pelaku usaha nih, yang produknya adalah jasa, itu termasuk dalam wilayah dia. Apa yang akan dilakukan pengawasan oleh Disperindak adalah mereka satu melihat perizinan, apakah perizinannya lengkap seperti NIB, kemudian dokumen-dokumen legal lainnya, itu akan menjadi salah satu objek yang dicek. Kemudian mereka ngecek juga adalah, terutama mereka ingin meyakinkan bahwa jasa apapun yang dijual kita selaku pelaku usaha itu tidak akan menyebabkan konsumen menjadi terzolimi, kurang lebih begitu ya. Iya. Contoh misalnya ditemukan ada pelaku usaha di bidang umroh ini atau PPU lah kita sebut, dia punya sebuah brosur yang mengatakan bahwa janjinya adalah X tapi yang didapatnya Y atau sebaliknya gitu ya.
Nah, itu nanti tindak lanjutnya dari mereka hanya rekomendasi, nggak bisa lebih dari itu. Mereka hanya akan memberikan sebuah rekomendasi bahwa Catatan. pelaku usaha tolong diperbaiki seperti ini, diperbaiki seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sebetulnya teman-teman ini. Memang yang agak menjadi buat kita sensitif adalah Mereka ada. ini ngapain ya? Ini kan bukan wilayahnya dia, kok main ke wilayah kita. Nah, itu yang kita akan perjelas besok. Mudah-mudahan besok kita akan dapat jawabannya yang jauh lebih lengkap dan lebih jelas dari sumbernya langsung. Demikian. Oke, baik. Demikian penjelasan yang sangat detail. Kemudian selanjutnya izin bertanya, apakah ada referensi lembaga sertifikasi yang bisa melakukan sertifikasi untuk PPU dan PIHK? Mungkin Ibu Oh, sini. ini dengan Mbak Dewi Hardi dari Safira bisa langsung kontak ke Mbak Hana ya, selaku CS Customer Service dari Himpu, nanti akan diinformasikan list dari LSU untuk proses sertifikasi PPU dan PHK ya. Jadi segera kontak Mbak Hana untuk daftar LS yang memang kita rekomendasikan atau referensikan. Seperti itu. Baik, silakan bagi rekan-rekan yang lain. Apakah ada bimbingan teknis untuk mengurus izin PIHK? Bimbingan teknis bisa diberikan kembali? Kita kan Bisa. punya, jadi gini, Tim untuk teman-teman PPIU yang kemudian ingin melakukan mengupgrade perizinannya menjadi PIHK, Himpu itu dari zaman dulu sudah punya sebuah WA group ya, yang memang dikhususkan untuk teman-teman yang butuh. Nah, di situ nanti ada bimbingan teknisnya, harus ngapain, ada semacam konsultasi lah, seksi konsultasi ya, untuk mempercepat perizinan itu supaya bisa di approve oleh Kementerian Agama. Silakan nanti teman-teman yang rekan-rekan yang butuh untuk upgrade ke PIHK itu bisa gabung di WAG-nya, bisa nanti kontak sama Pak Hilman, Pak Sekjen, atau ke Ketum Bidang Hajinya, Pak Walid. Jadi kita bisa gabung dan kita sama-sama diskusi, kita sama-sama pandu supaya cepat jadi PIHK. Ya. Baik, rekan-rekan, kami buka kembali kesempatan untuk bertanya dari pembahasan mengenai umroh. Saya sambil bertanya boleh? Silakan Pak. Untuk mengenai keberangkatan terakhir, dan juga kapan terakhir jamaah harus keluar dari Arab Saudi. Walaupun belum ada berita secara resminya, tapi setidaknya mungkin dari sekarang apakah kita sudah punya anjar-anjar ataupun informasi isu-isu lah, supaya kita harus hati-hati nih. Syawal ini biasanya banyak teman-teman yang terjebak dengan permasalahan keberangkatan di Syawal. Ya, belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kita berharap juga teman-teman di Himpu jangan sampai nantinya salah langkah ya dalam proses atau melakukan kegiatan umroh ini. Jadi seperti biasanya di bulan kita Julqodah ya, kalau tahun kemarin ya. Tahun lalu iya, kita tanggal 29. 29 Julqodah. Nah, informasi yang terupdate ini tanggal 1 Julqodah, pihak Saudi sudah menutup untuk sudah harus balik, sudah harus kembali ke Indonesia, ke tanah air, karena sudah ditutup untuk proses masuk ke Saudi. Jadi harus hati-hati sekali, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi ya. Jadi mohon juga kerjasama dari teman-teman semua, jangan sampai nanti kita ya walaupun satu asosiasi tapi nanti ketika sudah ada masalah baru datang nih. Ini kita sudah wanti-wanti, jangan sampai nanti lalai dalam kegiatan itu ya. Kita sudah wanti-wanti, informasi terupdate, Saudi akan menutup visa umroh itu, sudah harus keluar dari Saudi itu di tanggal 1 Julqodah. Ya. Kalau untuk terakhir entry? Di tanggal 5 Syawal terakhir. 15 Syawal. 15 Syawal. Oke.
Oke, rekan-rekan, untuk Syawal harap hati-hati, kita untuk lebih aware. Tanggal 15 Syawal ya. 15 awal 15 berarti Syawal sudahlah eh, terakhir entry ya. ya. Jadi harus hati-hati juga nih kalau yang mau bikin paket-paket Ya, Syawal itu ya. Terakhir Baik. entry 15 awal. baik rekan-rekan. Ada ya. Ini tadi ada Ya, Mas Iqbal ini Mas dari Iqbal. ya bantu jawab terkait berlaku visa umroh. Ya, silakan Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Om Sekjen, Om Ketum, Ya, monggo silakan. Ibu Ketua Bidang Umroh membantu menambahkan perihal terkait visa. Ya, Om Iqbal ya. Om Iqbal, Tadi yang iya hadir, betul. on cam dong, on cam dong. Itu Om. Oh, udah on cam ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas Iqbal, silakan nih, monggo. Iya. Tadi yang disampaikan insya Allah betul. Perihal penyampaian Ibu Fatma yang dibahas ini tadi mengenai visa umroh. Memang betul, insya Allah terakhir itu 15 Syawal terakhir masuk. Dan akhir awal Zulqa'dah insya Allah itu sudah terakhir. Para pengguna visa umroh harus meninggalkan Saudi Arabia. Oke. Perlu ditekankan bahwasanya bukan terakhir entry 15 Syawal berarti kita baru ngentry visa ya. Artinya terakhir masuk ke Saudi. Nah, menyarankan kepada seluruh anggota bahwasanya untuk visa umroh Syawal itu sudah susah. Artinya bagi seluruh anggota yang memiliki grup-grup nanti pada bulan Syawal disarankan kalau bisa di akhir-akhir sebelum akhir Ramadan itu sudah menerbitkan visa umrohnya. Karena Oke. biasanya di tanggal 28 atau 29 Ramadan itu sistem visa umroh sudah berlaku kuota. Artinya keluarnya kayak tahun lalu lah, banyak orang yang gagal berangkat atau tahun-tahun sebelumnya karena Ya. masalah visa umroh yang tidak terbit setelah Syawal. Nah, jadi dari sekarang bagi rekan-rekan PPU atau yang semua ada grup rencana di bulan Syawal, segera dari sekarang untuk dianukan, maksudnya dijadwalkan harus kapan terakhir data komplit sebisa mungkin sebelum akhir Ramadan sudah stamp visa semua. Seperti itu sih penambahannya kiranya Om Ketum, Om Sekjen, makasih. Tur nuwun, Om Iqbal dan Om Iqbal ini adalah pengurus himpuh yang berada dalam Ya, bidang umroh juga. bidang umroh. Dan insya Allah informasi yang tadi valid ya, insya Allah. Mudah-mudahan Insya itu Allah. juga himbauan. Ya, baik, Mas Iqbal, terima kasih. Makan. Ya. Ya. Baik, rekan-rekan itu nambahkan, tadi saya dapat bisikan dari senior nih, dari Om Budi, bahwa apa yang dilakukan di Sperindak ini adalah salah satu bagian dari keputusan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana bidang usaha kita ini adalah termasuk klasifikasi usaha dengan risiko tinggi, sehingga kemudian disepakatilah untuk dibentuk Satgas ya, terdiri dari 17 instansi dan lembaga termasuk di dalamnya Disperindak. Nah, kurang lebih tupoksinya akan masuk ke sana. Tapi sekali lagi besok kita akan interogasi mereka. Kita tanya ngapain mereka masuk ke kita, begitu ya. Oke. Dan kita akan sampaikan nanti hasil daripada hasil temuan kita itu. Budi, terima kasih banyak. Ya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk perumrohan, jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh untuk unmute untuk bertanya ataupun juga melalui chat. Baik, apabila tidak ada lagi, maka untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai update perhajian 2025 atau 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Bapak Haji Muhammad Firman Taufik. Dan kepada Mas Ketum, dipersilakan. Baik. Kan file-nya nggak nyala. Mana Mas? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain.
Yang terhormat rekan-rekan sudah hadir di Zoom, khusus para senior, kemudian rekan-rekan pengurus, Bapak Ibu semua yang hadir, mewakili maupun para pimpinan. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan happy, gembira, walaupun sama-sama kita tahu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, dan semoga Allah cepat berikan kita jalan keluar atas segala apapun permasalahan kita. Amin. Amin. Terkait umroh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatmi selaku Waketum bidang umroh, maka selanjutnya kita akan membahas tentang perhajian ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia sudah pernah memberikan kepada kita semua timeline tentang haji ini, kurang lebih kalau digambarkan dalam sebuah perjalanan tanggal itu akan seperti apa. Sementara kesimpulan kita adalah di tanggal 23 Oktober, kurang lebih berapa hari lagi nih? Kita tanggal Sekarang tanggal 16, minggu dari sekarang minggu. ya, rekan-rekan sekalian, terutama yang PHK ini, kita akan masuk ke dalam sebuah timeline di mana dimulainya penandatanganan kontrak atau dimulainya kontrak dengan para syarikah. Kemudian yang lebih penting adalah dimulainya penentuan lokasi, khususnya di Al-Musnah, khususnya di Mina ya, bagi para PHK ini. Nah, yang menjadi poin penting adalah lokasi ini mengingat PHK adalah di bawah Hajj Mission, di bawahnya KUH, di bawahnya kantor urusan haji, maka mau tidak mau kita belum dapat bergerak sendiri-sendiri. Jadi benar-benar harus dalam satu irama gerak langkahnya, dan ini melibatkan tidak saja himpuh tapi juga seluruh asosiasi terkait yang anggotanya punya jemaah, kurang lebih begitu. Walaupun selentingan terakhir dari tentu teman-teman sudah hadir dalam acara-acara beauty contest yang sudah diselenggarakan, tidak kurang dari 3 perusahaan ya, Silman ya? Iya. 3 perusahaan sudah melakukan presentasi. Di situ ada skema baru yang katanya haji langsung, ada haji VIP dan lain sebagainya. Kalau pendapat kami, saran dari kami, karena yang sudah eksis aja belum jelas seperti apa, apalagi yang baru gitu ya. Sementara kita kesampingkan dulu itu, kita fokus kepada apa yang kira-kira sudah berjalan di tahun lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, di layar peraga itu sudah terpampang timeline yang dihasilkan oleh himpuh melalui bidang hajinya himpuh, mengikuti timeline daripada yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji. Tadi dengan patokan bahwa 23 Oktober sudah akan terjadi sesuatu, maka kalau di timelinenya himpuh kita sudah masuk ke fase di mana beauty contest sudah selesai, maka rekan-rekan diminta dengan hormat untuk segera menentukan kira-kira akan memilih siapakah, akan meminang siapakah di dalam pelaksanaan hajinya nanti, syarikahnya, termasuk paketnya, begitu ya Mas Iman ya. Yeah. Nanti langkah selanjutnya setelah kita tahu, dan sebelumnya juga himpuh sudah minta kepada seluruh teman-teman PHK, rekan-rekan PHK untuk menghitung secara mandiri perolehan jamaahnya. Jadi apa bahasanya? Perkiraan estimasi perolehan jemaah berdasarkan perhitungan mandiri ya. Himpuh sudah menyampaikan patokan nomor porsinya, dan dari situ silakan Bapak Ibu berhitung, kemudian menyampaikan kepada kami kira-kira perhitungan mandiri dapat dijamaah di tahun 2025-nya 14/4/6-nya berapa. Karena itu sangat penting buat kami untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tadi sudah sampai kita pengumpulan estimasi, kemudian kita sudah masuk sekarang ke tahap di mana kita minta teman-teman pilih apa sih kira-kira rekanan atau mitra syarikah yang akan diambil ya di dalam haji tahun depan ini. Terus terang rekan-rekan sekalian, yang datang ke itu banyak banget, lebih dari 10 masih ya syarikahnya ya. Syarikah-syarikahnya ada yang sudah pernah kita dengar, jadi ada yang syarikahnya baru mukanya lama, ada yang mukanya baru syarikahnya lama gitu, macam-macam yang datang. Tapi himpuh berhubung kita berpacu dengan waktu, maka 3 syarikah itulah
yang kemudian kita sempat untuk beauty konteskan ya. Walaupun kalau beberapa waktu lalu ada yang pernah nanya ke kami juga, gimana kalau seandainya syarikah kami nggak ada di pilihannya Himpu, silahkan aja pilih, sampaikan. Yang menjadi patokan harus hati-hati adalah bahwa di tahun ini kemungkinan besar akan sama seperti di tahun lalu, di mana user itu jumlahnya akan menjadi sedikit ya. Bahkan secara ekstrim Kementerian Agama lewat Dirjen pernah mengatakan udah tahun ini 1 user aja pakai rame-rame ya. Bayangin kalau 1 user, kemarin kita 11 user aja lumayan pusing gitu ya. Nah kemudian yang harus hati-hati juga adalah 1 user itu punya kapasitasnya yang kami dengar dan sudah lihat mata kepala sendiri, saya suratnya bahwa 1 user itu kapasitasnya minimal 2000. Jadi kalau teman-teman misalnya punya pilihan syarikah, pastikan jumlahnya akan mencapai 2000. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan adalah mengenai pemilihan paket. Konsepnya dalam satu lokasi. Jadi kalau kita bayangkan sebuah peta ya, peta Mina misalnya, anggap yang paling gampang kita sebut adalah 111, 112, 113, zaman bahla kan begitu disebutnya ya. Kalau zaman sekarang kita udah nyebutnya 333, 444, 555. Nah, anggap teman-teman ada di 333. 333 itu punya kapasitasnya 3.400 misalnya. Nah itu juga harus tercapai, jangan sampai kita udah milih, udah syarikahnya beda, paketnya beda, terus usernya nggak nyampe 2000, nah itu celaka 12. Artinya dalam kesempatan ini kami mencoba mengingatkan apabila nanti teman-teman ternyata punya pilihan lain yang tidak masuk kriteria yang tadi saya sebut, usernya nggak nyampe 2000, kemudian pengumpulan walaupun sama-sama satu syarikah, satu paket nggak nyampe ke jumlah maktabnya, maka harus siap legowo untuk bergabung dengan paket lain yang siap ya. Walaupun secara teknis, Himpu sudah coba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Satu yang kami tanya adalah, boleh nggak sih kalau dalam satu user itu multi syarikah? Sementara ini jawabannya masih ngambang ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Maka kita anggap saja bahwa itu nggak boleh. Kita akan mencoba untuk memenuhi di mana satu user itu terdiri dari minimal 2000 orang. Next, Mas Hasbi. Oke, kemudian setelah nanti kami sudah mendapatkan pilihan Bapak Ibu sekalian, sehingga Himpu punya gambaran, oh Himpu tuh punya sekian ribu jemaah, sampai hari ini sudah 6.800 ya? Iya. Iya. Sampai hari ini yang sudah menyatakan punya jemaah itu di anggota Himpu sudah mencapai 6.800, berarti sudah hampir 40% lebih lah ya. Itu ongoing, bisa bertambah. Jadi melalui acara ini kami himbau bagi teman-teman yang kira-kira belum mengisi link agar segera mengisi jumlah estimasi perolehan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke penentuan lokasi ya. Idealnya lokasi yang akan Himpu ambil adalah tentu lokasi terbaik, jalur KAPS dan seterusnya ya. Nanti perkembangannya akan kita lihat ketika seluruh jamaah calon haji yang 17.680 ini sudah terkumpul, misalnya dari kita 6.800, dari asosiasi lain berapa, nanti baru dari situ akan ketahuan berapa sih yang milih syarikah A, berapa yang milih paket A di syarikah tersebut, yang paket B dan seterusnya. Kalau sudah termapping baru kita bisa bicara ke arah lokasi ya. Tentunya masalah lokasi ini seperti yang pernah dilakukan di tahun lalu, ini suatu hal yang sangat krusial dan sensitif. Itu akan terjadi saling ngotot dan sebagainya, tapi kami tentu akan mempertahankan, memberikan terbaik untuk kita semua, jemaah Himpu. Ini timeline yang tadi 2 halaman itu sudah diposting jauh-jauh hari oleh Sekjenan, jadi silakan aja Bapak Ibu nanti pelajari. Dan kita masuk sekarang ke paket ya, pemilihan paket. Nah ini yang sudah mengisi, teman-teman yang sudah mengisi pemilihan paket dan pemilihan syarikah. Sampai hari ini sudah 26 perusahaan ya, 26 perusahaan yang memilih paket. Kemudian dari 26 itu terkumpul 21 memilihnya adalah di Fubex. Kemudian ada 1 perusahaan yang memilih di Raut Nazoli dan 4 perusahaan yang memilih Masarik. Ini baru bicara dari jumlah PIHK-nya.
Sedangkan kalau dari sisi jumlah jamaahnya, yang di Nozoli itu ada 48, kemudian yang di full bed sudah mencapai 2.154 dan di Masarik ada 338. Data ini ongoing Bapak Ibu sekalian, masih akan terus berubah dan kami harap sekali lagi kerjasamanya rekan-rekan untuk segera mengisi supaya kita punya mappingan yang jelas ya. Nah, berarti sementara ini untuk teman-teman yang memilih di full bed dalam kondisi aman karena sudah mencapai minimal jumlah jamaah per satu usernya. Teman-teman yang di Nozoli dan Mas Arik, kita akan tunggu nanti perkembangannya ya. Kemudian lanjut Mas Hasbi. Selanjutnya adalah mengenai harga. Harga kami sudah pernah menyampaikan hari ini ya Mas ya? Apa Ya. kemarin ya? Kemarin berapa biaya masing-masing syarikah menawarkan. Rata-rata kalau analisa kami rata-rata harganya masih sama dengan tahun lalu ya. Hampir nggak jauh beda dengan tahun lalu. Kemudian yang akan membedakan adalah bagaimana kalau kemudian terjadi kenaikan harga di zona. Nah, itu yang akan membuat harga naik. Tapi setidaknya dari sini Bapak Ibu sudah bisa berhitung dengan budgetnya masing-masing. Oh, kita akan ngambil paket A misalnya. Oh, kita akan ngambil paket B atau paket C atau A+ dan lain sebagainya. Dan kami rasa data ini sudah cukup untuk kita semua segera mengambil keputusan. Dan sekali lagi dengan segala hormat mohon Bapak Ibu segera mengisi link yang sudah disampaikan oleh pihak sekretariatan. Lanjut Mas Tasbi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Himpuh juga sudah mencoba bekerja sama dengan beberapa pihak perbankan, diantaranya dengan pihak Bank Danamon, kemudian juga dengan pihak BSI, dan ongoing sedang berjalan adalah dengan pihak BMI ya, Bank Muamalat, si Bank Ungu, dan juga Bank CIMB Niaga Syariah. Jadi nanti rekan-rekan punya banyak alternatif pilihan mau kerjasama dengan bank siapa, mana tahu ada yang membutuhkan untuk pendanaan baik bagi urusan talang menalang, urusan modal kerja dan lain sebagainya. Posisi di Himpuh di sini adalah sebagai pemberi rekomendasi, begitu ya. Dan kalau saya lihat juga harganya lumayan bersaing ya. Kemarin terakhir yang kami dapat dari Bank Muamalat juga harganya terpaut sekitar $1,5 lah bulan ini. Dan selanjutnya adalah kita akan masuk kepada pemilihan user, persyaratan calon user, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu ada berapa user kita? 4 ya? Ada 4 ya? user. Tahun lalu kita punya 4 user, maka tahun ini kami membuka kesempatan bagi seluruh anggota Himpuh yang PIHK tentunya untuk bisa mengajukan diri sebagai user ya. Persyaratannya di situ ada. Nanti kita akan sebarkan persyaratan secara lengkapnya. Yang paling penting adalah bahwa PIHK-nya masih punya izin yang berlaku. Nah, ini juga tadi saya diingetin lagi sama Om Budi. Jadi teman-teman hati-hati apabila mana tahu ya ada pembekuan atas izin PPU-nya. Ini pembekuannya bukan sekadar pembekuan di kunci psikopatuhnya, tapi karena satu dan lain hal, nauzubillah ternyata PPU-nya ditutup. Mungkin karena akreditasi, mungkin melakukan pelanggaran yang lebih berat dan lain sebagainya. Dan ketepatan dia adalah PIHK, maka otomatis kalau izin PPU-nya ditutup, izin PIHK-nya juga akan tertutup. Apa yang terjadi dengan jamaah hajinya? Harus segera dipindahkan ke PIHK lain yang masih izinnya masih berlaku. Begitu ya. Nah, kita kembali ke persyaratan calon user, Bapak Ibu sekalian. Terbuka, kami beri kesempatan pada teman-teman PIHK untuk mengajukan diri, walaupun nanti ada syarat dan ketentuan yang akan kami buka, akan kami tentukan, terutama adalah satu, teman-teman yang masih punya saldo banyak di IBAN-nya ya. Kita sama-sama tahu saldo IBAN teman-teman PIHK ada yang numpuk dari 2023 ya sampai 2022, 2019 bahkan 2022, 2023 kalau ada masih banyak itu akan jadi prioritas bagi kami untuk dijadikan user ya, dengan pertimbangan satu, dananya bisa kita pakai untuk operasional dan yang bersangkutan juga dananya bisa kembali tanpa melalui proses yang rumit karena sampai hari ini
belum ada yang bisa, ada 1-2 sebetulnya yang bisa, tapi kebanyakan belum dapat refund dana yang ada di IBAN. Saya sendiri di IBAN saya ada 15 real. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah kami jelaskan panjang lebar bahwa tanggal 23 Oktober kemungkinan besar akan terjadi kontrak layanan dengan syarikah ataupun terjadinya penentuan zona ya. Kalau kontrak syarikah dari 3 kontestan beauty contest yang sudah mengikuti, sudah memberikan presentasi, yang kami tangkap adalah syarikah ini bisa dipilihnya belakangan, tidak di depan ya. Jadi nggak terlalu khawatir. Bahkan ada yang menyatakan bahwa paketnya pun bisa dibayar belakangan, nanti mereka siap nalangin dulu gitu ya. Maka yang jadi poin krusial adalah bagaimana dengan dana zona. Nah, dana zona ini harus ditanggulangi oleh pihak masing-masing. Maka pada kesempatan siang hari ini, kami mohon Bapak Ibu sekalian sudah mulai besok sudah dapat untuk menyetorkan kepada rekening Himpu. Nanti akan kita buat dalam tertulis ke rekening mana setorannya, menyetorkan sejumlah dana untuk pemilihan zona saja dulu. Kalau tahun lalu 1.550 Saudi Real setara 466 ya. 466. Setara 466 dolar. 388. 466 1.550 ya. Nanti silahkan disetorkan sejumlah estimasi jamaahnya. Misalnya dalam estimasi yang berdasarkan nomor porsi yang diperhitungkan oleh Himpuh, contoh saya di estimasi saya dapatnya dari nomor porsi Himpuh itu cuma 20, tapi saya yakin dapatnya 100. Silahkan 100 setorkan. Toh nanti itu bisa berfungsi sebagai deposit. Jangan sampai kurang ya. Bagaimana dengan teman-teman yang dananya belum siap nih? Tadi kita sudah siapkan teman-teman dari perbankan. Silakan berhubungan, silakan bisa minjam dari mereka atau mungkin ada solusi-solusi yang lain. Yang jelas pengumpulan dana ini akan kami lakukan hingga 1 hari menjelang dibukanya penentuan zona. Jadi harapannya Selasa 22 Oktober itu kita sudah terkumpul semua, sehingga pada 23 saat dibuka dana itu benar-benar sudah ada di rekening Himpu dan siap tempur, kurang lebih begitu ya. Baik, rasanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh teman-teman bil khusus yang PHK ini haji sudah akan dimulai. Hati-hati dalam penentuan pemilihan syarikah. Hati-hatinya bukan hati-hati dengan siapanya, tapi jumlahnya yang hati-hati ya. Karena yang menjadi patokan adalah sebetulnya lokasi ya. Kan mulai di tahun 2024 sama-sama kita ketahui itu lokasinya dibagi dalam bentuk zona. Ada zona 1, ada zona 2, zona 3, zona 4, zona sampai dengan zona sekian. Nah, zona itu tidak begitu mempengaruhi jumlah, tapi lokasi sangat mempengaruhi ya. Contoh tadi sudah saya sampaikan, di 333 adalah 3.400 misalnya orang. Maka di lokasi itu tidak bisa berada lebih dari 1 syarikah. Itu yang harus hati-hatinya ya. Dari sisi user mungkin kita bisa bersatu. Anggap Himpu nanti bisa melobi, udah kita 1 user aja tapi multi syarikah. Tapi di lokasinya nggak bisa. Bapak Ibu bayangkan kalau dalam satu lokasi yang sama dilayani oleh lebih dari 1 syarikah, gimana nanti bagi dapurnya yang ada lomba masak ya, bukan dia lomba melayani kita gitu kurang lebih itu ya. Kemudian apalagi dalam satu lokasi tidak bisa lebih dari 1 paket, itu juga harus jadi patokan. Makanya sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk segera menyampaikan pilihan syarikah, pilihan paket, dan jangan lupa yang terakhir mohon segera untuk menyetorkan dana penempatan atau dana pengambilan zona. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Ege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daging semua isinya ya Mas ya? Ya. Kurang lebih begitu. Dan baik, untuk seluruh rekan-rekan anggota Himpu, pada kesempatan kali ini kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Untuk kesempatan kali ini, mohon untuk bisa unmute. Ini sudah ada yang mengangkat tangan dari Mumtaz. Boleh unmute?
Kemudian kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Cam ya. Lama nih nggak jumpa. Oke, tapi agak redup nih. Oke. Baik, ini udah ada pertanyaan dari Safira terkait pengisian link pendataan pemilihan syarikah jika memilih 2 paket, misal paket A dan B. Berarti mengisi linknya juga 2 kali. Ya, lakukan 2 kali sesuai dengan pilihan dari paketnya masing-masing. Mumtaz, silakan. Dan juga kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa di dalam beberapa kali kami blasting ataupun broadcast mengenai link pendataan pemilihan syarikah ataupun estimasi, batas akhirnya adalah tanggal 18. Itu adalah persiapan bagi kami dari tim haji untuk bisa melakukan estimasi dan mapping dari kebutuhan untuk kita melakukan pengupdatean juga kepada syarikah-syarikah yang akan bekerja sama dengan Himpuh. Kemudian dari Rihlah Alatas, izin bertanya, Om Ketum, untuk booking zona berapa biaya per pax-nya dan dikirim ke rekening Himpuh yang mana? Terima kasih Om. Oke, saya izin jawab boleh ya Mas ya? Oke, untuk booking zona tadi sudah disampaikan bahwa biaya 466 atau boleh dibulatkan juga 500. Adapun nomor rekeningnya nanti akan kami blast juga, kirimkan ke seluruh WA group dan juga melalui WA pribadi dari masing-masing rekan-rekan PIHK. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi barusan sudah berapa booking zonanya? Jawab aja. Oke. Monggo kepada rekan-rekan semuanya. Oke, bagi yang ingin menambahkan dengan senang hati silahkan ya. Apalagi para dedengkot-dedengkot haji di sini ada Om Budi, ada Om Yuli, ada Om Sapari. Silahkan, Om Budi ada yang ingin disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Monggo silakan Om. Ya, sekedar informasi aja apa tadi yang sudah disampaikan benar adanya, tetapi berkaitan dengan pelunasan dan rekonsiliasi aja ini yang saya ingin sampaikan sedikit. Hasil semalam atau kemarin pertemuan di sana, mungkin juga ada beberapa rekan-rekan yang sudah ke sana. Jadi rekonsiliasi insya Allah minggu depan itu rencana Senin atau Selasa akan dilakukan rekonsiliasi. Surat edarannya akan dikeluarkan minggu depan. Ya. Nah, itu dikasih waktu 5 hari untuk melakukan rekonsiliasi dan setelah itu pelunasan. Nah, kenapa cuma 5 hari, tidak bisa seperti yang lalu sebulan? Karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi kemungkinan besar di dalam Senin minggu lusa itu akan ada pelunasan. Kaitan pelunasan itu jumlahnya, mohon maaf, kemarin mungkin Himpuh sudah mengeluarkan edaran tentang nomor porsi, estimasi, mungkin ada sedikit ya agak sedikit salah karena jumlah dan kondisi yang ada itu tidak pernah cocok karena kemarin banyak hal-hal yang lompat-lompat nomornya. Nah, di dalam rekonsiliasi itu akan dikeluarkan surat nomor porsi awal sampai dengan nomor porsi akhir, tapi tidak menjadi patokan bahwa di porsi-porsi yang kemarin masuk. Saya contohkan gini, rekonsiliasi besok itu termasuk dengan yang lunas tunda pada tahap 1. Ya. Jadi itu termasuk, misalkan ada teman-teman yang jamaahnya tahun kemarin dijadikan sebagai investasi, maka itu akan masuk dalam perhitungan di tahap awal. Ya, misalkan tadi Om Firman masuk jamaahnya 20, punya investasinya 10, ya investasi itu adalah jamaah-jamaah yang sebenarnya sudah tidak ada tapi dilunasi. Anggaplah itu sebagai investasi. Ya. Masuk 10, maka itu akan di tahap 1 masuk. Tetapi bagi teman-teman yang tahun kemarin ada penundaan dari jamaah tambahan 10.000, itu tidak masuk dalam urutan tahap 1 dan tidak menjadi prioritas, maka dia akan kembali kepada nomor urut awal. Jadi jamaah yang 10.000 tambahan
itu tidak masuk dalam perhitungan pelunasan tahap 1. Dia akan kembali ke kuota awal. Om, izin Om, boleh bertanya Om, untuk masuk dari definisi kuota awal ini seperti apa Om? Ya, insya Allah dalam minggu depan sudah dikeluarkan gambarannya berapa-berapanya. Tapi estimasi yang disampaikan mungkin nggak jauh berbeda dengan kondisi itu, tapi memang ada masukan-masukan yang didapat. Nah, yang kedua gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir investasi kemarin yang di tambahan kuota, tambahan 10.000, ya, itu tidak masuk dalam perhitungan tahap 1. Biarpun dia sudah dikembalikan uangnya 8.000. Kan kemarin itu ada kurang lebih hampir 2.700-an yang sudah melunasi di dalam program tambahan kuota, tapi menunda. Ya, itu tidak. Pelunasan di 2 minggu ke depan. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, teman-teman yang mengalami pembekuan, PPU-nya otomatis akan PHK-nya. Maka di dalam waktu dekat ini harus segera melakukan perpindahan PIN-nya. Perpindahan PIN sekarang dilakukan di Kanwil daerah sesuai domisilinya masing-masing. Tidak ada alternatif lain karena itu adalah dalam bentuk KMA yang baru. Jadi tidak bisa di kantor pusat lagi. Harus di Kanwil masing-masing sesuai dengan domisilinya jamaah. Yang berkaitan dengan tambahan kuota untuk di tahun ini, sekedar informasi aja, kita menyikapi kondisi yang terjadi dengan kondisi politik kayak begini, tidak ada satupun yang fokus di dalam pemerintahan sekarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan tambahan kuota. Jadi kepada teman-teman, baik yang akan investasi di masalah tiket, masalah hotel, masalah apa, tolong diestimasikan mendekati realisasi. Jadi jangan sampai tadi Om Firman katakan jamaah 20, tapi saya yakin 100 bikin bookingan 50. Tapi kalau 20 menjadi 30 atau 35 atau 40, tergantung dari nomor porsi yang berdekatan. Saya pernah menyatakan di Cirebon, informasinya adalah ada kurang lebih sekitar 2.700 sekian, itu yang lunas tunda di tahap awal. Kita juga sama-sama tahu masih ada kuota batu, kurang lebih sekitar 169. Dan juga kita tahu ada teman-teman sebanyak 121 jamaah yang belum melakukan pengembalian dana ke BPKH. Jadi perhitungan-perhitungan itu banyak perubahan, begitu dinamis dengan jumlahnya. Jadi benar-benar kepada teman-teman penambahan kuota kita bukan kita pesimis, tetapi sangat kecil kemungkinan. Oktober pergantian presiden besok tinggal berapa hari ke depan, 3 hari, gantian menteri, tanggal 23 pelantikan, regulasi, 100 hari, dan segalanya semua, ya mungkin baru setelah Ramadan bisa baru ada fokusnya. Jadi kesempatan ini kalau tanggal 23 Oktober besok, first come, first pay, first serve tentang penunjukan zona, apa yang disampaikan oleh Ketum dan Himpu tadi mengenai kepastian atau pembukuan diberikan kebebasan, ya dari dulu kita memberikan kebebasan kepada anggota siapapun, tapi perhitungkan dengan kondisi jumlahnya. Ya tahun kemarin di Diufubet mendapatkan kurang lebih 10.100, di Masarik dapat 2.040 sekian, 2.100, di Rawakmina 700 sekian, ya dengan 3 user. Sekarang dengan diberikannya kondisi yang ada, Kementerian Agama hanya mungkin menerapkan antara 6 saja usernya. Nah, ini harus benar-benar menjadi pertimbangan dari pengurus dan juga dari teman-teman untuk segera melakukan estimasi. Insya Allah dalam waktu dekat, begitu dikeluarkan rekonsiliasi, segera untuk menjadikan patokan jumlah jamaah kuotanya. Jumlah jamaah kuotanya. Jadi kalau misalkan tadi 25, sebab masih ada kurang lebih sekitar 2.700 yang lunas tunda, dan tadi yang kuota batu ya kurang lebih hampir 2-3 ribuan, itu bisa jadi lunas lagi atau tidak. Dan masih ada 121. Nah itu bisa menjadi perhitungan dasar untuk kita
melakukan estimasi. Ya. Dari daftar yang ada, teman-teman di PHK ini, ya, ada yang tetap jumlahnya besar, ada jumlahnya kecil. Mungkin sebagian bisa berhitung dengan estimasinya. Tapi sekali lagi, yakinkan minimal 2.000. Kemarin Pak Nasrullah semalam melakukan rapat dengan Kementerian Haji karena ada permohonan dari rekan-rekan asosiasi lain untuk menjadi satu user 250. Itu sangat berat. Karena tahun kemarin 2.000 diturunkan jadi 1.500, kalau tahun sekarang minta 2.000 diturunkan menjadi 250, itu sangat hal yang tidak mungkin. Mudah-mudahan Kementerian Agama sudah dalam waktu dekat memastikan dan Info sudah bisa menunjuk siapa usernya. Itu barangkali untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Tambahannya aja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Budi. Oh, silakan teman-teman. Ada Kita pertanyaan. sudah dapat pengayaan lagi dari beliau Budi. Ya, nanti beberapa dijawab. hal yang penting. Kita buka sesi pertanyaan lagi ya, Mas. Ya. Ya. Kita masih buka kesempatan untuk pertanyaan. Baik rekan-rekan, boleh unmute bagi yang ingin bertanya. Atau Firman ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Tadi dari Om Budi udah cukup kayaknya udah. Ada nomor rekening Info. Nanti Oke. soal nomor rekening untuk biaya zona Ya. dalam hari ini kita akan kirimkan surat kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti rekening mana yang dituju, jumlahnya berapa. Tadi estimasinya sudah dijelaskan sama Budi, hati-hati ya, jangan salah berhitung. Tapi dana itu sangat kita butuhkan sebelum tanggal 23 kurang lebih begitu. Kita pakai patokan lama aja dulu Om Firman, sementara di 1550.20 yang zona Siap, 1, 1.200 yang zona 2. Nah, kalau kita masih mau berpatokan seperti kemarin, kita ambil zona 1 dulu. Semuanya dengan angka 1550.20, yaitu kurang lebih ekuivalen dengan 415 US dollar. Kurang lebih, nah, itu barangkali bisa dikumpulkan. Baik, Om. Enggak, bisa aja serahkan. Baik rekan-rekan sekalian, kami masih memberikan kesempatan untuk pertanyaan. Untuk pemilihan syarikah, kita yang kemarin sudah melakukan beauty contest ya Mas ya. Syarikah yang akan bekerja sama. Iya, kan syarikah yang sudah beauty contest tadi 3. Ada 3. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena sudah ada teman-teman. Gimana kalau saya ingin syarikah yang tidak ada di pilihan, kan kita di pilihan juga ada others ya. Oke. Bisa milih, tapi itu tadi patokannya hati-hati, nyampe nggak ke 2.000. Berarti dari jumlah usernya nanti. Dari jumlah usernya. Oke. Ketika nanti setelah final daripada jumlah pemilihan tadi sudah kita tahu, kemudian yang nggak nyampe 2.000 itu harus bersikap. Artinya pindah ke yang banyak atau cari teman seperti tahun lalu lagi. Hati-hati dengan waktu. Oke, itu juga. Siap. Yang paling sehat ya, yang paling sehat dengan waktu ini tentunya adalah memilih syarikah yang kurang lebih usernya sudah terpenuhi, itu yang paling sehat ya. Tentunya sekali lagi kami pulangkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti nunggu misalnya belum nyampe 2.000, nunggu ke sana kemari, ke sana enggak, ke sini enggak, itu harus satu pesan dari kami. Ya. Baik Mas, dan ini sudah ada yang mengangkat tangan. Yang pertama adalah dari Pak Juli Fauza. Nih ada tambahan pernyataan ya Om, informasi Om Juli, monggo Om. Om Juli Fauza. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Sekjen, Om Firman, Pak Ketum, Fatma. Baru pulang. Kebetulan ini masih botak juga kayak Om Budi. Enggak, ini ada beberapa Om. Terutama masalah user yang bilang Om Budi tadi masalah 2.000. Sementara yang daftar juga sampai saat ini dari 26 travel tadi kan kebanyakan di full bed. Kemudian juga persyaratan untuk user, coba lihat poin 3 Om. Tadi Om Firman siapa yang banyak saldo. Yang saya baca yang saldo di IBAN 0.
Oh, Nah, salah. kemudian di poin 6 juga ada yang tidak punya jemaah. Ya kan? Oh, iya, Nah, iya, iya. saya lebih cenderung kalau misalnya pemegang user di do full bed, yang kita tahu kan Om Budi yang sangat dikenal di do full bed. Kemudian tahun ini Om Budi katanya jemaah nggak ada yang masuk, kalau yang kota dia mau jual furoda. Saya ngusulin pakai user Anatama Om, kalau bisa No, Om. no, 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 no. Biar dia maju lagi, kalau nggak dia kabur-kabur terus Om. Iya kan. Kemudian juga kemana-mana kita tanya, yang ditanya dia. Kemarin saya ke Saudi, ke Muasasa, ditanya mana Budi. Di Kemenak juga Om Budi Diku nanya Om Budi. Ya udah, kalau di fullback kenapa nggak pakai user Anatama aja Om Budi. Kalaupun kita ada tambah dari asosiasi lain, Sapuhi ada Patuna yang sudah berjalan dari tahun kemarin, ya udah di kakak lah jalan Om. Itu aja usulan Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om Yuli. Ya, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Selanjutnya ini dari senior kita Mas Ya. Pak Najib Salim, monggo Pak Silakan Om Najib. Najib untuk unmute. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampangnya mana nih Om? Mana Ki? Ya udah ntar anak-anak kasih tampang yang cakep. Nah, gitu dong. Nah, ayo, udah tua ya. Assalamualaikum semuanya. Om Firman, Om Hilman, Tante Fatma. Saya nggak punya pertanyaan, tidak punya, hanya saran aja. Baik. Saran aja dari saya. Karena ini yang dibicarakan kan masalah teknis dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan direkam Oh, ya. Ya. Supaya kita bisa mengulang lagi dan memahami secara keseluruhan isi dari pembicaraan kita selama 2 jam ya, kurang lebih gitu. belum Ya. sampai. Nggak apa-apa diupload, dijadikan 2 bagian nggak apa-apa gitu ya. Kalau direkam, saya nggak tahu direkam apa enggak. Ini Itu aja recording. mungkin dari saya. Baik Om Najib. Recording ya. Ya alhamdulillah. recording. Itu aja. Sekalian aja karena saya kangen juga sih sama adik-adik saya ini. Udah lama nggak ketemu sejak Jogja. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Najib. Insya Allah nanti untuk recording ini tadi sesuai dengan masukan dari Pak Najib, kita bagi 2 sesi dan insya Allah kita akan kirim dan share juga kepada seluruh anggota. Bisa di YouTube ya? Apa? Bisa di YouTube nanti. Bisa di YouTube. Oke. Mas, ini ada satu pertanyaan dari Neng Azikro. Bapak boleh sharing estimasi nomor porsi sampai berapakah kira-kira dari pertimbangan lunas tunda? Nah, ini ada yang di dalam surat yang kemarin ya yang telah kita di surat sampaikan. sudah ada. Itu dari estimasi untuk yang telah dihitung dari bidang haji. Boleh pakai acuan untuk sementara, pakai itu dulu. Itu Ya. hanya acuan sementara ya. Ya. Sambil Dan- nunggu estimasi resmi. Konfidensi. Ya, minggu depan insya Allah Mas ya. Ya, ternyata kan minggu depan. Ya. Dan infonya kan juga setelah pelantikan Pelantikan. Presiden, Ya. Menteri Agama terpilih, Ya. dan kemudian semuanya akan bergerak di Kementerian Agama. Baik, rekan-rekan sekalian, Sudah nggak ada ya. sekarang sudah pukul 14.22. Izin Konfirman? nyampaikan terakhir. Ya. Terakhir ya. Closing statement. Bukan closing statement sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya terima kasih banyak atas partisipasinya di acara hari ini. Ada sebuah hal yang tidak bisa luput dari perhatian kita semua, di mana berapa hari lagi akan ada pelantikan presiden baru. Kedua adalah tentunya akan ditentukannya menteri baru, bisa jadi ada kementerian atau badan baru. Maka di sini rasanya Himpuh sudah perlu untuk bersikap, mungkin dalam bentuk menyampaikan sebuah konsep atau menyampaikan apapun. Kita akan buka nanti sebuah sesi di mana Bapak Ibu boleh untuk menyampaikan pendapat terkait dengan bisa jadi akan adanya sebuah badan baru ya, digadang-gadangkan begitu. Kalau kementerian katanya tidak, karena terjawab kemarin dari 49 calon menteri yang dipanggil, sepertinya
tidak ada menteri untuk urusan umroh dan haji, tetap Menteri Agama, kelihatannya Pak Nasaruddin. Nasaruddin Umar. Kemudian yang kemungkinan besar akan terbentuk adalah Badan Pengelola Umroh dan Haji. Untuk itu, nanti kita akan buka sesi, silakan berpendapat, mengemukakan saran dan apapun untuk kemudian kita godok jadi sebuah proposal yang akan kita sampaikan kepada Menteri yang baru. Ketepatan sudah ada beberapa pihak yang menghubungi kami dari Himpuh, dari anggota Himpuh yang dekat dengan beliau, sudah ada 2 setidaknya yang menyampaikan ke kami, kita Himpuh sudah diminta untuk menyampaikan proposal. Itu dari saya terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, dengan pernyataan ketum tadi, maka berakhirlah pertemuan kita siang kali ini. Bu Fatma, ada yang bertambahkan? Cukup lah Cukup, ya. Pak. Baik, saya atas nama seluruh pengurus dan juga penyelenggaraan kegiatan pada siang kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan anggota Himpuh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan siang ini untuk bisa berbagi informasi, dan insya Allah apa yang kita rencanakan ini adalah rencana yang terbaik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu kembali. Boleh kita on cam dulu ya, on cam dulu semuanya ya. Bapak Hasbi, nggak pakai lama Om Hasbi. 1, 2, 3. Boleh rekan-rekan untuk on cam semuanya ya. Oke, ini kita bisa ngelihat nih. Hitung. Oke, Om Hasbi, 3, 2, 1. Selanjutnya. Berpengalaman. Oke, tahan ya halaman kedua ya. On cam semua please. Boleh on cam? Oke. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Next. Padahal nggak ada fotonya kemana? Nggak pasang PP. Oke, lanjut, Bi. PS3 masih ada, Bi? Bisa. Nggak ada. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih buat semuanya rekan-rekan. Kevin teh. Wah, mantap, Pak Sekjen. Sesehat-sehatnya orang pensiun. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh request? Boleh. Apa itu? Nanti habis asar kita berjamaah. Setelah asar kita doa aja ya. Ya, Buat